Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu ujaran kebencian. Di era digital ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk komunikasi yang bisa merusak keharmonisan sosial. Mari kita eksplorasi bersama apa itu ujaran kebencian, dampaknya, dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Yang pertama, apa sih itu ujaran kebencian? Jadi, ujaran kebencian itu adalah segala bentuk komunikasi yang menyerang atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau orientasi seksual. Ini bisa muncul dalam bentuk lisan, tulisan, atau bahkan simbol yang dapat memicu permusuhan. Penting bagi kita untuk mengenali dan memahami bentuk-bentuknya agar bisa menghindarinya. Sekarang, setelah kita memahami apa itu ujaran kebencian, mari kita lihat lebih dalam mengenai dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, terjadi konflik sosial yang memicu perpecahan dan ketegangan dalam masyarakat. Yang kedua, bagi korban, ujaran kebencian dapat menyebabkan stres, depresi, dan ketakutan bagi mereka yang menjadi target. 3. Tidak kekerasan dapat mendorong tindakan diskriminatif atau kekerasan terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, kehidupan sosial terganggu sehingga menghancurkan keharmonisan dan memperburuk kondisi keamanan. Kita kini beralih ke langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk menghindari ujaran kebencian. Cara menghindari ujaran kebencian itu ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, yaitu: yang pertama, berpikir sebelum berbicara atau menulis. Pastikan kata-kata kita tidak mengandung unsur penghinaan. Selalu cek kebenaran informasi sebelumnya menyebarkannya. Yang kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan mudah terpancing oleh provokasi. Hindari menyebarkan berita palsu yang dapat memicu kebencian. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran akan keberagaman. Hargai perbedaan dan jalin komunikasi yang baik dengan orang dari latar belakang berbeda. Yang keempat, laporkan ujaran kebencian. Jika menemukan ujaran kebencian, laporkan kepada pihak berwenang atau gunakan fitur laporkan di media sosial. Yang terakhir, jadilah teladan dalam komunikasi positif. Gunakan bahasa yang santun dan ajak orang lain untuk berdiskusi dengan sopan. Setelah mengetahui cara-cara untuk menghindari ujaran kebencian, penting juga bagi kita untuk memahami kerangka hukum yang ada. Di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur ujaran kebencian, seperti 1. Pasal 28 ayat 2 UU ITE melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Yang kedua, KUHP pasal 156 dan 157 mengatur penghinaan terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 mengatur penanganan kasus ujaran kebencian oleh kepolisian. Nah, itulah penjelasan mengenai ujaran kebencian. Dapat disimpulkan, ujaran kebencian adalah ancaman bagi keharmonisan sosial yang harus kita hindari dengan berpikir sebelum berbicara, menggunakan media sosial dengan bijak, dan menghormati keberagaman. Kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak lebih damai. Mari bersama-sama melawan ujaran kebencian dengan komunikasi yang positif dan saling menghormati. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.
Assalamualaikum warahmatullahi